Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kembali kita di kelas Ekonomika Manajerial bersama saya Muhammad Faris. Nah, kalau kemarin sesi perdana itu backgroundnya pantai, sekarang saya coba cari yang dingin-dingin ya. Oke, pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai demand dan supply atau permintaan dan penawaran. Nah, ini masih basic ya, salah satu dasar dari ilmu ekonomi nih. Kita akan menitik beratkan kepada bagaimana permintaan dan penawaran itu mempengaruhi keputusan manajer nih. Seperti yang kita ketahui ya, kemarin ekonomika manajerial itu lebih menitik beratkan kepada bagaimana manajer mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi di sekitar lingkungan perusahaannya, kemudian menganalisis informasi tersebut menggunakan teori-teori ekonomika mikro. Apa saja agenda kita kali ini terkait dengan pembahasan demand and supply, ya antara lain terkait ya sekilas ya terkait dengan law of demand, demand curve, namun nanti akan lebih banyak menitik beratkan pada demand shifters nih. Apa itu demand shifters, contoh-contohnya, kemudian juga demand function, lalu consumer surplus. Terkait dengan supply juga serupa ya, terkait dengan law of supply, supply curve, lalu supply shifters nih kita bahas contoh-contohnya, lalu ada yang namanya producer surplus. Kemudian nanti kita bahas terkait dengan market equilibrium, lalu price ceiling dan price floor. Sudah siap? Mari kita mulai. Oke, kita awali dengan membahas mengenai demand atau permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah orang yang mau dan mampu untuk membeli suatu produk di harga tertentu. Nah, misalnya mobil Rolls-Royce ya, mobil mewah, super mewah gitu ya. Mungkin banyak yang mau mobil itu, saya juga mau gitu kan, tapi saya tidak mampu untuk membeli mobil tersebut. Jadi demand dari mobil Rolls-Royce itu adalah orang-orang yang tertarik dan mampu untuk membeli mobil tersebut. Permintaan suatu produk itu cenderung akan mengikuti pola tertentu atau yang kita sebut dengan hukum permintaan, di mana apabila harga suatu produk itu naik, maka permintaan untuk produk tersebut cenderung akan turun. Begitu juga sebaliknya, apabila harga suatu produk itu turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Jadi hubungan antara harga suatu produk dengan demand-nya itu berbanding terbalik ya. Misalnya harga sepeda motor mengalami kenaikan. Nah, konsumen yang tadinya ingin membeli mungkin akan menahan keinginan membelinya tersebut, atau bahkan konsumen yang tadinya mampu untuk membeli sepeda motor sekarang tidak mampu lagi, sehingga nanti permintaan akan sepeda motor akan turun. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga properti itu turun, maka orang yang tadi tidak mampu membeli properti tersebut jadi mampu nih. Orang yang tadinya tidak ingin jadi ingin. Maka nanti akan cenderung mengakibatkan kenaikan dari sisi permintaan. Nah, dari sini kita bisa mengkaitkan dengan bidang lain nih, misalnya marketing nih. Jadi, strategi diskon harga itu mengambil dari ilmu hukum permintaan ini gitu ya. Apabila perusahaan menurunkan harga, maka nanti akan mengakibatkan kenaikan permintaan atau penjualan akan meningkat kalau dari bahasa marketing. Kita bisa menyederhanakan konsep permintaan ini menjadi apa yang disebut dengan kurva permintaan. Bisa dilihat di sini ya, kelihatan ya. Nah, ini aja yang lebih jelas ya. Kita bisa lihat bahwa misalnya apabila harga berada di posisi $35, maka kuantitasnya 10. Namun apabila harga menurun misalnya di $20, permintaan naik menjadi 40. Dengan demikian, sekali lagi bisa kita simpulkan bahwa harga itu sangat berpengaruh terhadap permintaan suatu produk. Nah, tapi apakah ada faktor
faktor lain dari harga yang dapat mempengaruhi demand. Ini akan kita bahas selanjutnya nih, yaitu terkait dengan demand shifters. Tadi dijelaskan kalau di marketing itu ada strategi untuk menurunkan harga dengan diskon ya. Nah, ada lagi nih strategi di ilmu marketing yang mampu dijelaskan dari sisi ekonomika. Misalnya sebuah perusahaan mengeluarkan promosi nih, advertising besar-besaran dengan menyewa artis luar negeri. Nah, ini akan mengakibatkan permintaan naik juga nih. Walaupun harga tidak diturunkan ya. Kalau tadi harga diturunkan, kemudian permintaan naik. Nah, ini tanpa harga diturunkan pun permintaan akan naik karena adanya promosi tadi. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan kurva permintaan, akan terjadi pergeseran. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi ilustrasi berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasinya ya. Ini contohnya clothing nih, pakaian gitu ya. Misalnya tadinya harga itu $50, kemudian dia turun harga menjadi $40. Kita bisa lihat yang tadinya demand-nya di sini ya. Mungkin ini titik anggaplah 40.000 nih unit kuantitas yang diminta. Dengan harga turun jadi $40, maka akan naik jadi 50.000 unit gitu ya. Nah, apabila perusahaan meningkatkan advertising atau melakukan promosi, maka efeknya seperti apa? Dia tanpa menurunkan harga saja itu permintaan akan meningkat. Misalnya tadi $50. Nah, dengan melakukan advertising tadinya kuantitasnya di sini 40.000 naik menjadi 50.000. Seperti itu. Nah, apabila dia sudah menaikkan advertising kemudian juga menurunkan harga, efeknya juga jadi double gitu ya. Jadi kuantitasnya ada di 60.000. Nah, di sini kita bisa lihat kurva permintaan bergeser ke kanan karena ada kenaikan dari sisi advertising, yaitu ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru ini. Nah, demikian juga ya, tidak ditunjukkan, tapi kita bisa simpulkan apabila promosi itu diturunkan, bisa jadi kemungkinan kurva permintaan juga akan bergeser namun ke kiri. Nah, kita sekarang membahas mengenai demand shifters nih, atau faktor-faktor selain harga produk itu sendiri yang dapat mempengaruhi permintaan nih, yang dapat menyebabkan kurva permintaan itu bergeser baik ke kiri ataupun ke kanan. Ada beberapa faktor secara umum itu dilihat dari sisi income konsumen, kemudian ada price of related goods, kemudian ada advertising yang tadi dibahas ya. Kemudian juga population juga bisa mempengaruhi, lalu juga customer expectations. Nah, kita bahas satu persatu nih. Pertama adalah dari sisi income konsumennya ya. Nah, dari sisi income kita akan membagi produk itu menjadi dua. Ada yang namanya normal good, ada yang namanya inferior good. Apa itu normal good? Yaitu barang-barang yang apabila income konsumennya itu naik, maka demand-nya juga akan naik. Contohnya steak nih, makanan gitu ya. Apabila income masyarakat itu meningkat, maka orang-orang yang tadi tidak mampu untuk membeli steak jadi beralih nih, dia jadi membeli steak. Dengan demikian akan menyebabkan demand dari steak tersebut meningkat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa steak adalah normal good. Begitu juga dengan mobil, kemudian properti. Kita bisa lihat bahwa apabila income suatu masyarakat meningkat, maka menyebabkan demand produk tersebut meningkat, maka kita katakan produk tersebut adalah normal good. Bagaimana dengan inferior good? Sebaliknya, misalnya tadinya pakainya sendal jepit nih, tapi begitu income-nya meningkat, dia nggak pakai lagi sendal jepit, tapi yang dia pakai adalah Crocs misalnya. Nah, jadi demand sendal jepit nih akan cenderung turun nih apabila income suatu masyarakat itu naik. Kita katakan bahwa sendal jepit itu adalah inferior good. Nah, di sini inferior itu menggambarkan bahwa terjadi pergeseran ke kiri dari kurva permintaan, bukan menandakan bahwa kualitas produk tersebut jelek ya.
Namun hanya preferensi masyarakat itu cenderung akan meninggalkan produk tersebut apabila income masyarakat naik. Misalnya apalagi contohnya, misalnya kereta api. Orang yang tadi naik kereta api begitu sudah naik income-nya akan cenderung naik mobil sendiri misalnya seperti itu. Kemudian juga penggunaan bis kota misalnya dan lain-lain. Selain income, demand shifter itu juga bisa berupa prices of related goods. Apa itu related goods? Ada dua, yaitu substitute good, barang substitusi, atau barang komplementer, complementary good gitu ya. Apabila harga barang substitusi suatu produk itu mengalami kenaikan, maka cenderung akan menyebabkan kenaikan permintaan dari barang tersebut. Misalnya, mungkin kita masih ingat ya, harga ayam pernah melonjak. Nah, apa itu substitusi dari produk daging ayam? Misalnya tempe, tahu, seperti itu ya. Nah, apabila harga ayam itu melonjak, harga daging ayam melonjak, maka konsumen akan cenderung meninggalkan produk tersebut, kemudian akan beralih ke produk substitusinya. Orang yang tadinya makan daging ayam karena daging ayam harganya mahal, maka akan pindah ke produk lain, misalnya tahu dan tempe, sehingga nanti akan menyebabkan permintaan dari tahu dan tempe itu meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang komplementer suatu produk itu meningkat, maka demand dari produk tersebut akan cenderung turun. Contohnya, harga tiket pesawat naik. Ini nanti bisa jadi mengakibatkan produk-produk di industri pariwisata yang saling komplementer ya dengan tiket pesawat tadi akan mengalami penurunan permintaan. Misalnya kamar hotel, lalu destinasi pariwisata, hingga toko-toko yang menjual souvenir di destinasi pariwisata juga akan mengalami penurunan permintaan. Di sini kita perlu pahami bahwa related goods itu bukan hanya barang-barang yang terkait secara langsung dengan suatu produk, tapi bisa juga seperti ini. Apabila tadi harga tiket pesawat naik, bisa jadi orang itu akan mengalihkan konsumsinya menjadi tabungan, maka produk deposito akan naik nih. Dengan kata lain, tiket pesawat dengan deposito itu adalah saling substitusi. Nah, ini poin penting yang cukup menarik nih. Manajer harus mampu mengidentifikasi dan memiliki kepekaan yang tinggi mengenai produk-produk yang related terkait dengan produk yang dia jual. Bukan hanya yang terkait secara langsung, substitusi langsung ataupun komplementer langsung, namun juga produk-produk yang seakan-akan tuh tidak berhubungan. Padahal apabila produk tersebut mengalami kenaikan ataupun penurunan harga akan berdampak juga terhadap demand produk manajer tersebut. Ya, kita lanjut lagi ya dengan demand shifter yang selanjutnya, yaitu advertising yang sebenarnya sudah dijelaskan di awal ya. Nah, advertising ini bisa membuat konsumen itu lebih tertarik kepada suatu produk. Nah, sehingga yang tadinya tidak ingin membeli produk jadi ingin, sehingga nanti akan meningkatkan permintaan produk tersebut. Nah, selain itu bisa juga keinginan konsumen yang meningkat terhadap suatu produk disebabkan bukan karena advertising, tapi karena memang adanya perubahan selera dari masyarakat. Misalnya tren batu akik tuh, tiba-tiba di mana-mana jualan batu akik, atau juga ada tren anturium atau tren ikan hias lohan. Nah, ini mengakibatkan pergeseran kurva permintaan ke arah kanan tentu saja. Faktor lain yang bisa menyebabkan kurva permintaan bergeser itu adalah populasi nih. Misalnya peningkatan populasi, tentu saja dengan demikian permintaan akan cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila populasi menurun, misalnya karena ada migrasi ataupun karena ada bencana, tentu saja ini mengakibatkan permintaan suatu barang menjadi menurun.
Nah, selain itu, faktor yang lain adalah terkait dengan customer expectation nih. Misalnya, tahun depan diprediksi harga barang-barang elektronik cenderung mengalami kenaikan. Dampaknya apa? Orang-orang akan mempercepat ya, akan mensegerakan membeli barang-barang elektronik tersebut. Sehingga dampaknya terhadap permintaan barang elektronik saat ini akan cenderung mengalami kenaikan.